Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferin Salsabila, NPM 009, yang pada hari ini berkesempatan mempresentasikan tugas 1001 Invention mengenai pottery atau tembikar. Jadi, seni keramik Islam merupakan salah satu bentuk estetika Islam yang lahir dari proses persinggungan berbagai kebudayaan. Perkembangan seni tembikar di dunia Islam bermula sejak abad ke-7 Masehi. Pengetahuan pembuatannya diserap dari sejumlah sumber seperti Persia dan Cina. Puncak perkembangan seni tembikar Islam ini terjadi antara abad 8 hingga awal abad 13 yang ditandai dengan munculnya karakter khas Islami yaitu pola geometris dan tumbuhan. Terdapat dua penyebab utama pesatnya pembuatan tembikar pada kebudayaan Islam, khususnya di Persia. Yang pertama yaitu adanya larangan menggunakan alat makan dari emas dan perak. Jadi dengan adanya larangan tersebut mendorong para elit di kalangan Muslim untuk menggunakan keramik halus dari Mesir. Yang kedua yaitu adanya musim kemarau berkepanjangan di Sungai Nil telah memaksa para pengrajinnya untuk menjual rahasia pembuatan keramik halus atau laster kepada pengrajin Persia, sehingga memberikan sentuhan baru pada keramik Persia yang telah berkembang sejak periode Neolitik. Jadi di wilayah timur, pusat tembikar berkembang di Baghdad dan Samarra, Irak. Selanjutnya, seni membuat keramik sebagai bagian dari seni rupa Islam merupakan perpaduan seni dari daerah-daerah taklukan akibat adanya ekspansi oleh kerajaan bercorak Islam di sekitar Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Kecil, dan Eropa. Wilayah itu didefinisikan sebagai Persia, Mesir, Moor, Spanyol, Bizantium, India, Mongolia, dan Seljuk. Selain itu, pengaruh akibat hubungan dagang juga didapat dari Tiongkok, Cina. Lalu ada pada awal periode, para seniman muslim masih banyak terpengaruh gaya dari negeri lain dalam membuat keramik. Lalu dikenal lusterware, sejenis tembikar atau keramik, yaitu porselin dengan lapisan glasir metalik yang memberi efek warna. Pada masa itu, yaitu pada abad 10, keramik atau porselin jenis itu diproduksi di Mesir. Lusterware ditemukan di Irak oleh ahli kimia Persia bernama Jabir bin Hayyan pada abad 8 selama kekhalifahan Abbasiyah. Nah, berikut ini adalah contoh dari tembikar Islami yang dibuat menggunakan teknik lusterware. Selanjutnya ada perkembangan tembikar Islam. Pada abad ke-8 yaitu adanya gaya Hispano-Moresque yang muncul di Andalusia pada abad 8 di bawah dinasti Fatimiyah, yang merupakan gaya keramik Islam yang dibuat di Spanyol era Islam. Pada era ini, tembikar kilap sudah mulai diterapkan dalam pembuatan. Lalu pada abad ke-8 hingga 14 dikenal teknik sgrafiato, yang merupakan teknik ukiran yang didasarkan pada desain melalui slip putih yang kemudian dilapisi dengan glasir. Pada abad ke-14 muncul teknik fritware. Frit adalah jenis tembikar di mana frit atau kaca tanah ditambahkan ke tanah liat lalu akan menghasilkan glasir transparan. Nah, di sebelah kanan ini adalah contoh dari tembikar Islami yang menggunakan teknik-teknik tersebut. Yang pertama itu Hispano-ware Moresque. Yang kedua itu contoh tembikar Islam yang menggunakan teknik sgrafiato, dan fritware contohnya itu adalah yang terkenal adalah tembikar Iznik dari Turki Ottoman. Selanjutnya, apakah tembikar Islam dipengaruhi oleh tembikar Cina? Jawabannya adalah iya, tembikar Cina itu mempengaruhi tembikar Islam. Pada periode abad 9 hingga abad 19, produksi keramik di dunia Islam mendapat pengaruh dari Cina. Dalam peningkatan perdagangan dengan Cina, masa Abbasiyah mempelajari teknik-teknik tembikar berkaca yang digunakan oleh tembikar Cina. Tembikar putih Cina sebenarnya adalah porselen menggunakan kaolin dan penembakan suhu tinggi. Tapi Islam tidak dapat menduplikasi pembuatannya. Sebagai gantinya, membuat mangkuk tembikar halus dengan bentuk yang diinginkan dan melapisinya dengan glasir putih yang dibuat buram dengan penambahan timah. Nah, di bawah itu adalah contoh perbedaan dari tembikar Cina dan tembikar Islam. Kalau yang sebelah kiri itu adalah tembikar Cina, di mana yang dapat itu warnanya itu lebih putih daripada tembikar khas Islam. Jadi dari abad ke-13 itu desain bergambar Cina seperti bawang terbang, naga, dan bunga lotus juga mulai muncul dalam produksi keramik di timur seperti di Suriah dan di Mesir.
Lalu ada perkembangan tembikar Islam era modern. Tembikar menjadi satu buah peradaban Islam yang menuai sanjungan. Philip K. Hitti melontarkan kekagumannya melalui bukunya yang berjudul History of the Arabs. Dia menyatakan di tangan seniman Muslim, seni tembikar mencapai tingkat keindahan yang sulit ditandingi. Keindahan yang tertoreh pada tembikar itu mewujud melalui lukisan manusia, hewan, tumbuhan, dan juga ada bentuk geometris dan epigraf. Karya ini segera berkembang pesat hingga menjadi sebuah industri yang sangat maju di beberapa wilayah Islam. Sentra pembuatan tembikar Islam yang hingga kini masih berproduksi itu ada contohnya di Antioquia, Aleppo, Damaskus, Tyre, dan Phoenix. Sejumlah tembikar peninggalan umat Muslim pada zaman pertengahan masih tersisa. Sebagian masih disimpan di Museum Louvre, British Museum, dan Arabic Museum di Kairo, Mesir. Selanjutnya ada karya tembikar ini dibuat oleh sejumlah seniman-seniman Islam. Di antaranya yang terkenal adalah Abu Zaid, yaitu seorang pengrajin asal Khasan. Abu Zaid membuat pola khas Islam yang merajai pasaran. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh tembikar yang dibuat oleh Abu Zaid. Pada periode awal, seniman Muslim sudah mengembangkan ide tentang clusterware. Pada periode akhir, ada 3 jenis keramik atau tembikar yang berkembang di dunia Islam. Salah satunya adalah tembikar isnik. Dan seiring perkembangan ilmu pengetahuan dengan dibantu ilmuwan kimia, teknik pembuatan tembikar dalam Islam juga mengalami pembaruan, seperti mengurangi kadar air dalam olahan tembikar agar hasilnya dapat cepat mengeras. Lalu untuk evolusi dari tembikar Islam ini, yang pertama adalah keramik Basran. Tembikar Basran melalui eksperimen menemukan bahwa gerabah berlapis timah seng oksida menghasilkan glasir putih buram yang berhasil meniru porselen Cina. Lalu yang kedua itu adalah seni Mesir Fatimiyah. Seni Fatimid kaya akan detail dalam dekorasinya, seperti menunjukkan menari dan berburu. Pengrajin mengambil inspirasi dari bentuk-bentuk kuno Yunani dan Romawi lalu menggabungkannya dengan desain Islam. Yang ketiga ada tembikar Samanid. Jadi pada era tersebut dikembangkan suatu teknik yang melibatkan untuk mencelupkan seluruh bagian gerabah ke dalam tanah liat putih, merah, atau hitam yang disebut slip. Nah, setelah kering, ini akan memberikan latar belakang seragam untuk dekorasi yang dibuat dengan slip tanah liat cair. Teknik ini dikenal dengan teknik slip painted. Selanjutnya ada tembikar Kashan Iran. Jadi Kashan itu merupakan pusat produksi keramik yang dominan di dunia Islam pada akhir abad ke-12 dan ke-13. Seiring berjalannya waktu, tradisi keramik Islam mengambil bentuk dan makna baru yang mencerminkan selera dan bahan lokal. Seniman tembikar era modern yang terkenal yaitu Mustafa Tankel, asal Turki. Karya-karyanya banyak sekali mendapat penghargaan kesenian dunia. Tankel mengembangkan inovasi terhadap tembikar Islam yang sangat terkenal di Turki dahulu pada abad 16 dan 17. Ia menggabungkan kreasi tembikar era dahulu dengan era modern yang tetap menggunakan teknik tradisional keramik Turki. Salah satu desainnya yang terkenal adalah ornamen burung yang melambangkan perdamaian dan persahabatan. Selain di Turki, terdapat pusat kerajinan tembikar di kota Safi, Maroko. Kerajinan gerabah khas kota Safi ini sangat otentik, yaitu mempunyai motif etik dan bernuansa bunga dengan warna khas putih biru. Motif berwarna biru langit dan putih adalah motif pertama pada gerabah Safi yang bertahan hingga zaman modern. Selanjutnya, perkembangan tembikar Islam juga terdapat di Indonesia. Salah satunya yaitu sentra kerajinan keramik Desa Malahayu yang berlokasi di Kecamatan Banjarharjo, Brebes, Jawa Tengah. Terlihat dari ornamen-ornamen yang modern, ada motif khas Tiongkok, namun ada pula yang bercirikan Islam. Teknik pembuatannya menggunakan teknik glasir. Selain itu ada juga sentra pengrajin tembikar di Yogyakarta di bawah naungan Kaloka Parari Yogyakarta. Hasil produksinya banyak diekspor ke negeri Timur Tengah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.